kalau dituakan. Yang pertama untuk Mbah Umar Said. Mbah Umar Said, nggih. Atur nuwun, apunten, mohon maaf lahir batin. Dari dokumentasi. Sudah? Nggih, matur nuwun. Lanjut. Matur nuwun untuk berikutnya kepada Le Ali. Nah, Le Ali ini juga sesepuh. Le Ali, matur nuwun. Yang berikutnya kepada Bude Hanan. Bude Hanan. Jadi jangan di sini dari Pak Hanan. Berikutnya Bude Aminah. Bude ini beliau dari rumpun 1, jadi Bude ini, Bude Hanan dari rumpun 1, dan rumpun 1 berikutnya dari Pak Dirohim. Pak Dirohim, Pak Dirohim ada di bawah. Monggo ini lagi, ambil. Oh, masih muda. Ya, semangatnya luar biasa. Berikutnya kepada Mbak Heni Pak Digiro. Yes, ampun, untuk nanti dari pedale Ida yang tahu dari Jakarta. Aturun, acara selanjutnya. Baik, kita langsung saja menyiapkan kita akan masuk ke acara selanjutnya. Mengingat ya, hadirin sekalian, ada perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi memberikan peluang dan tantangan ya dari segi kehidupan sosial sampai ke budaya. Oleh karena itu kita langsung simak saja hikmah halal bihalal dengan tema kita yakni etika Islami dalam komunikasi via digital yang akan disampaikan oleh Ustaz Mufari Duyufur Rahman. Apunten sebelumnya. Untuk Ustaz Mufari Duyufur Rahman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Mbah-mbah, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante, saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Gifari Duyufur Rahman. Saya kalau kodenya 5.5.5.1. Jadi saya putranya Dr. Saiful. Yang pertama, saya juga sekarang tinggal di Malang dan mohon ini bapak-bapak ibu mbak, seluruh sekalian, keluarga sekalian, saya diminta itu langsung gak ditanya. Tiba-tiba namanya sudah ada instrumen ini tausiah. Sebetulnya saya sungkan karena di sini ada banyak kiai-kiai dan saya sendiri juga profesi utama atau memang sebenarnya saya tidak menyebut diri saya sebagai ustaz atau dai atau apa. Tapi karena memang kita diminta, ya saya mohon izin untuk paling tidak membacakan ayat-ayat, hadis-hadis dan perkataan para ulama aja. Bukan menasehati atau apalagi menggurui, enggak. Kita cuma bantu mengingatkan dan juga membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini. Paling tidak ada dua hal yang bisa kita syukuri. Yang pertama, alhamdulillah di tahun ini kita bisa melewati bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan penuh pengampunan. Di mana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menjalankan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dia akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan di sini alhamdulillah kita sekarang berada bersama keluarga-keluarga kita. Dan mana kita tentunya pertama kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita di bulan Ramadan bisa diterima. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kita juga harus minta maaf sama orang-orang atau sama manusia yang kalau kita punya salah sama dia. Karena kita tidak cukup tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kalau dosanya itu kaitannya sama orang. Nah, sekarang kita kumpul semua, saatnya kita maaf-maafan, namanya halal bihalal, maksudnya menghalalkan kesalahan-kesalahan yang ada, mengampuni dosa-dosa yang ada, memaafkan kesalahan yang ada, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Kemudian yang kedua, yang patut disyukuri juga adalah bagaimana kita bisa bersilaturahim. Karena pada dasarnya silaturahim ini adalah salah satu pintu atau salah satu jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada cerita bahwa Nabi Muhammad SAW itu didatangi seorang laki-laki dari antah berantah, nggak dikenal siapa. Kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba langsung lempar pertanyaan. Akhbirni bi'amali yudkhiluni jannah. Kasih tahu kepadaku suatu amalan atau amalan-amalan yang memasukkan aku ke dalam surga. Kemudian apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Yang pertama, kamu harus beribadah kepada Allah dan juga tidak berbuat syirik. Yang kedua, wa tuqimus shalah, menjalankan atau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, dan menjalankan zakat. Wa tasilur rahim, dan juga menyambung silaturahim. Dan sejatinya para ulama menjelaskan bahwa silaturahim itu bukan kepada kolega bisnis, atau bukan kepada teman, bukan kepada kenalan, tapi memang orang-orang yang tersambung atau tersambung secara lain, atau secara bahasa gampangnya saudara sedulur. Itu yang paling tepat. Nah, sekarang kita kumpul di sini dan juga semuanya kita itu satu keluarga besar, turunan bin Yasin, maka semua itu juga merupakan beribadah. Semoga juga ini merupakan pahala yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berusaha terus menyambung silaturahim di antara kita semua. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diusung saat ini adalah tentang bagaimana etika Islami dalam komunikasi di era digital. Jadi memang saat ini kita memasuki era digital yang mana semuanya itu sudah digitalisasi. Dari cara bayar misalnya, sekarang kita bisa pakai kris, bisa pakai transfer dan lain sebagainya. Pendidikan juga ada misalnya lewat YouTube, TikTok, sosial media dan lain sebagainya. Dan yang terakhir juga termasuk bagaimana kita berkomunikasi. Saya mungkin sedikit menyinggung terkait dengan problematik ya, atau mungkin ada masalah di sekarang, yang mana kebanyakan saudara-saudara kita atau mungkin generasi kita yang sudah atas atau mungkin bapak-bapak itu sering melihat teman-teman yang muda itu kayak kurang simpel komunikasinya, kurang ada bahasa Jawanya itu unggah-ungguhnya itu kurang. Nah ini memang bapak-bapak ibu-ibu kalian yang bahasa juga terutama kita yang muda-muda ini perlu dididik. Karena memang teknologi itu salah satu dampaknya adalah membuat mereka lebih nyaman untuk berkomunikasi lewat HP atau lewat sosial media daripada berkomunikasi langsung. Mungkin beda zaman dulu, mungkin termasuk saya ketika kecil. Kalau ada apa-apa, kalau ada masalah, itu ya ceritanya ya ke bapak, ya ke ibu orang tua, ke keluarga, betul-betul ke tongkrongan ya, orangnya itu aja gitu. Tapi kalau sekarang orang mengeluh atau orang punya masalah itu di-share ke sosial media. Berharap dapat dukungan, dapat support, atau mungkin dapat cacian juga. Tapi itu semua dia lakukan karena memang itu cara komunikasi mereka. Nah, makanya tugas kita, saya nggak berani bilang bahwa itu adalah salah juga. Karena saya takut nanti diserang sama generasi yang bawa, sama generasi Z dan lain-lain. Tapi paling tidak itu cara komunikasi mereka yang membuat mereka nyaman. Tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana mengajarkan kepada mereka bahwa komunikasi yang baik itu juga merupakan komunikasi yang secara langsung atau yang dilakukan secara langsung. Ada adab istiadat, ada adab agama yang perlu dijunjung tinggi. Jangan cuma lewat sosial media. Nah sekarang kita perlu bicarakan juga
bagaimana sosial media itu memberikan dampak baik ataupun dampak buruk. Pada dasarnya sosial media itu mendekatkan yang jauh. Jadi yang dari jauh, misalnya kita global sekarang, kita bisa dekat semua karena kita punya satu grup WA, sehingga kita mudah komunikasinya. Mungkin zaman dulu kita tidak susah karena kalaupun komunikasi harus pakai surat misalnya, atau titip salah lewat orang-orang yang berpergian jauh, atau mungkin lewat kartu pos. Kalau sekarang tinggal pencet WA, semuanya sudah terkirim. Apalagi ada broadcast satu kirim semua orang bisa baca. Ini merupakan salah satu dampak positif. Belajar juga gampang. Kita mau akses informasi apa aja ada di internet, bapak-bapak ibu para jamaah sekalian. Bisa diakses di sana. Apapun informasi yang kita cari itu gampang ya. Tinggal buka di Google apa yang mau dicari, ketemu insya Allah. Nah itu adalah dampak-dampak positif yang bisa didapatkan. Dan saya yakin para hadirin ini sudah paham betul gimana dampak enaknya pakai sosial media. Makanya mungkin yang saya tekankan di sini adalah tentang bagaimana fenomena-fenomena, masalah-masalah yang ada di sana dan bagaimana solusinya. Kayaknya itu lebih enak dibahasnya. Masalah-masalahnya ada banyak sekali di sosial media itu. Misalnya yang pertama yang tadi kita singgung, yaitu terkait bagaimana orang-orang, kalau bahasa kita zaman muda, anak-anak muda itu istilahnya oversharing atau istilahnya sharing berlebihan. Dan hal ini memang tidak begitu baik karena ada hal-hal yang sebaiknya disimpan dalam tempurung aja, disimpan untuk sendiri aja. Seperti sekarang bapak-bapak ibu, masalah keluarga itu jadi masalah nasional. Orang ibu suami istri yang tahu se Indonesia, yang ikut campur yang Indonesia, komen-komennya segala macam. Itu istilahnya kalau mungkin disebutnya oversharing. Tapi itu memang yaitu adalah fenomena yang mana memang harus kita terima dan bagaimana kita menyikapinya, tinggal begitu saja. Nah, hal seperti ini perlu kita perhatikan. Dan jangan sampai kita sebagai orang Islam itu bermudah-mudahan juga dalam bergaul, terutama di sosial media. Bahkan disebutkan bahwa orang-orang yang mudah bergaul atau yang gampang bergaul itu lebih banyak dosanya. Ini memang Ghazali yang bilang. Meskipun ingkar kasihan, meskipun dia bertakwa. Nah, yang seperti ini bahaya. Kenapa mau seperti itu? Karena di sosial media itu kita gampang bapak-bapak ibu berteman, ngobrol, kumpul-kumpul sosial media itu gampang. Ada Zoom, ada Skype, mungkin ada X sekarang ya, istilahnya TikTok dan lain sebagainya. Dan yang jadi masalah adalah bagaimana orang-orang menyikapi itu juga. Karena seringkali ketika kita berkomunikasi atau ketika kita bersosialisasi, ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, jadi dilakukan. Seperti tadi, ketika ada orang mencuat atau orang memunculkan masalah tentang dirinya, akhirnya apa? Itu menjadi bahan gibah untuk orang-orang yang lain. Tidak cuma di sosial media, orang normal melakukan itu juga. Sampai akhirnya dosanya nyebar kemana-mana. Semuanya berdosa karena melakukan ghibah. Padahal Rasulullah SAW melarang berbuat ghibah, misalnya. Itu salah satu contohnya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu pemberitaan yang tidak benar. Ini juga jadi masalah serius. Karena seringkali dengan mudahnya informasi, siapapun bisa ngasih informasi, siapapun bisa menerima informasi. Kemarin itu saya baca sekarang akhir-akhir ini lagi rame. Mungkin yang muda-muda juga tahu bahwa anak-anak muda zaman sekarang menganggap bahwa sekolah itu tidak penting. Ngapain sekolah? Bahkan kemarin ada video pemuda-pemuda yang ber-S3 di umur sekian, yang umur 20-an sudah ber-S3. Harusnya kan kita puji, kita dukung. Tapi malah dijelek-jelekin. Di komen-komen itu, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Semuanya bisa dipelajari di TikTok. Semua bisa dipelajari di YouTube. Nah gimana? Masa jenengan sakit, terus periksa obat sendiri, operasi sendiri lewat TikTok kan nggak bisa. Harus ke dokter yang sekolahnya sudah bertahun-tahun dan lain sebagainya. Ada banyak skill-skill yang memang dipelajari khusus untuk menjadi seorang itu jadi spesial, jadi berbeda sama yang lain. Tidak bisa semuanya dipelajari di TikTok. Kita nggak bisa pungkiri bahwa sosial media memang membantu kita mempelajari banyak hal. Tapi masalahnya untuk proses itu masih belum bisa. Semua orang bisa terima mentah begitu saja.
Bahkan tidak banyak orang kehilangan nyawanya karena karena salah baca, salah diagnosis atau salah diagnos, salah istilahnya. Sakit dikit di leher dibaca tumor, takut stres, makin parah sakitnya. Nah kayak gitu-gitu harusnya dihindari, dan kita sebagai yang mungkin mengerti itu bagaimana tugas kita mengedukasi orang-orang yang seperti ini. Dan juga di agama Islam kita tuh diperintahkan untuk menjaga sesuatu untuk tidak sembarang menyebar. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, kata Imam bisa dibahas, cukup seseorang itu dianggap sebagai seorang pendusta. Tidak ada apapun namanya. Kalau dia itu berbicara atau menyebarkan sesuatu, apa yang dia dengar. Jadi dia masuk dengan cerita ini di-share, dengan cerita ini di-share, dengan cerita ini di-share. Di grup-grup ada broadcast tentang apa di-share. Apalagi kemarin beberapa bulan lalu kan ramai karena politik. Pilih 1, 2 atau 3. Semuanya masih di-share. Masih belum tahu benar apa enggak. Jangan sampai kita menjadi orang pembohong, padahal niatnya enggak gitu. Saya yakin yang share itu mungkin niatnya baik. Jangan sampai banyak orang yang tahu. Yang lain juga harus tahu. Akhirnya di-share. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita sebagai seorang muslim itu harus berhati-hati. Dalam kaidah fikih itu disebutkan, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menghindari mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat. Mungkin kita bercerita, masalah beritanya bagus. Kita mau kirim, tapi sebelum kirim pikir-pikir dulu. Kira-kira kalau ini dikirim, bikin pertengkaran nggak? Bikin dosa nggak? Ada kemungkinan ini bohong nggak? Kalau memang ada kemungkinan ini bohong, dikit aja. Hendaknya kita tahan diri. Jangan dulu, karena itu masalah. Meskipun manfaatnya ada kalau disebar, tapi karena ada mudaratnya hilangin dulu. Alias tahan dulu, dikit dulu. Dicek dulu, benar nggak beritanya. Dicek dulu, benar nggak ini bermanfaat buat orang lain. Kalau memang benar, bismillah, bisa nggak apa-apa. Tapi kalau belum tidak seperti itu, mesti diam. Mesti kita lebih baik diam. Jangan sampai karena kata-kata kita yang tidak seberapa, bisa di sosial media memunculkan pertengkaran, bikin dosa-dosa, yang mana itu jadi pertanggungjawaban kita di hari kiamat. Lalu terakhir tentang bagaimana solusinya. Yang jelas yang pertama adalah bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai orang yang terdidik, sebagai orang yang mengerti itu mengajarkan kepada orang-orang yang lain. Orang-orang kita, teman-teman kita yang mungkin suka forward grup WA atau mungkin nyebar-nyebar hoax, coba dinasihati. Karena kita tuh di agama Islam adilun nasihat. Agama itu nasihat. Dan nasihat itu kata para ulama definisinya adalah iradatul khairi ghairi. Menginginkan kebaikan untuk orang lain. Caranya nggak harus berdiri di depan, nggak harus ceramah, nggak harus menggurui, enggak. Cukup mengingatkan misalnya, ini benar tak ininya, mending dicari aja deh daripada bikin bertengkar atau bikin ribut. Jadi kita saling menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan teknologi yang sama untuk proses beritanya. Paling tidak kita bisa melihat berita-berita yang memang kredibel atau orang-orang yang kredibel. Tadi Ustaz Nurul sudah menyampaikan terkait dengan sanad. Walau la yusna laqala man syaa maca. Kalau nggak ada sanadnya, kalau nggak tahu ini perkataan dari siapa, maka orang-orang itu bisa ngomong apa aja sesuka mereka. Nah kita punya teknologi, karena kita bisa cek ini sumber perkataannya dari siapa. Dicek, kalau sudah benar bisa dicek, kalau enggak jangan dulu. Ditahan dulu, karena tadi takutnya ada mafsadah yang dikeluarkan atau nanti ada menimbulkan mafsadah yang luar biasa yang kita nggak tahu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita dan generasi-generasi kita, generasi di bawah-bawah kita bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dalam menggunakan sosial media. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita menjadi orang-orang yang aware, orang-orang yang peduli terhadap bagaimana cara kita berkomunikasi di era digital seperti sekarang. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dzamb, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.